Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Andri Ifat Badriswara, yang kedua Fadilah Fairanisa, yang ketiga Aniza Putri Islami, yang keempat Nur Ilham Kohar. Bab yang pertama, Introduction. Durabilitas material dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menahan deteriorasi akibat lingkungan. Pada domain struktur, durabilitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan fungsi, stabilitas, dan estetika akibat pengaruh lingkungan, sehingga tidak menimbulkan biaya perawatan dan perbaikan yang besar selama umur layan yang direncanakan. Faktor terpenting dalam menganalisis durabilitas struktur beton adalah sifat permeabilitasnya. Permeabilitas mencerminkan laju penetrasi dan transportasi zat melalui struktur beton, meliputi pori dengan berbagai tipe dan ukuran yang baik, terpisah maupun saling terhubung. Permeabilitas beton dipengaruhi oleh celah mikro yang terbentuk oleh adanya deformasi yang disebabkan oleh susut termal atau susut kering dan adanya pembebanan prematur dan sebab-sebab lainnya. Zat dari lingkungan memasuki selimut beton dan memulai proses deteriorasi yang menyebabkan degradasi kinerja struktur. Dengan demikian, kualitas dan ketebalan selimut beton sangat menentukan dalam melindungi struktur dari proses degradasi. Bab yang kedua, metal. Logam merupakan bahan yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Besi merupakan logam dasar pembentuk baja yang merupakan salah satu material teknik yang sangat populer di masa kini. Sifat alotropik dari besi lah yang menyebabkan timbulnya variasi struktur mikro pada bagian jenis baja. Di samping itu, besi merupakan pelarut yang sangat baik bagi beberapa jenis logam. Penambahan unsur paduan pada besi, khususnya karbon, memungkinkan membuat berbagai jenis baja. Yang dimaksud dengan baja itu sendiri adalah paduan besi dengan karbon di atas 0,7%, sedangkan besi dengan karbon di atas 0,7% disebut besi cor atau cast iron. Baja karbon rendah merupakan produk yang utama dalam produksi besi, dan baja plat tipis dibuat melalui berbagai cara sebagai bahan macam bentuk yang dijadikan konstruksi baja. Komposisi kimia baja tersebut adalah C0,23%, S0,04%, dan P0,04%. Baja tidak mengandung unsur lain selain SiD dan Mn, disebut baja lunak atau mild steel, yang banyak dipakai untuk bahan konstruksi baja. Logam tidak pernah luput dari sifat korosi. Korosi adalah terjadinya kerusakan suatu logam karena dengan adanya reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya. Logam yang rusak karena disebabkan fisik tidak disebut korosi, namun dinyatakan sebagai erosi, lecet, atau keausan. Dalam beberapa kasus, serangan kimiawi menyertai kerusakan fisik seperti yang dijelaskan oleh istilah-istilah korosi erosi, keausan korosif, atau corrosive fading. Selanjutnya, menurut lokasi korosinya, korosi dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut. Yang pertama, uniform atau general corrosion. Jenis ini mengakibatkan rusaknya konstruksi secara total. Yang kedua, localized corrosion. Meski korosi ini tidak sampai menghabiskan seluruh konstruksi logam, tetapi efeknya tetap merugikan mulai dari kebocoran sampai pecahnya peralatan. Berdasarkan lingkungannya, korosi dapat dibedakan ke dalam dua kategori. Yang pertama, korosi lingkungan gas atau dry corrosion dapat terjadi pada lingkungan atmosfer maupun lingkungan gas yang lain. Yang kedua, korosi lingkungan cairan atau wet corrosion dapat terjadi pada lingkungan air maupun cairan yang lain. Lalu berdasarkan suhu korosif yang melingkungi konstruksi logam, korosi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama korosi suhu tinggi dan korosi biasa atau suhu kamar. Selanjutnya, mekanisme terjadinya korosi ada 4 hipotesa, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mikroba dapat mengeluarkan inhibitor mineral dari media. Fosfat dan nitrat mempunyai sifat inhibitor pada aluminium, tetapi digunakan oleh metabolisme hidupnya bakteri, sehingga konsentrasi nitrat 12 mol. Mol sudah efektif sebagai inhibitor, tetapi dengan adanya bakteri, jumlah konsentrasi ini tidak berfungsi. Yang kedua, mikroba dapat mempengaruhi hidrokarbon menjadi produk yang cukup korosif. Yang ketiga, mikroba dapat menimbulkan sel konsentrasi oksigen hingga akan timbul elemen galvanik dan akan terjadi korosi sumuran yang di dalamnya terdapat bakteri desulfuricans. Yang keempat, mikroba mengalami elektron dari permukaan logam. Dalam prakteknya, pengamanan logam biasanya dalam bentuk paduan. Jika aluminium dipadu dengan magnesium, jenis ini yang paling terkorosi, magnesium murni akan terkorosi paling berat, namun aluminium murni dan tembaga murni tidak diserang korosi. Pada aluminium akan membentuk korosi sumuran, juga terjadi korosi interkristalin, dan menyebabkan mengelupasnya permukaan logam. Korosi besi oleh sulfat akan memberikan endapan hitam untuk membuktikan adanya bakteri pereduksi sulfat dipergunakan pemberian asam sulfat yang menemukan gas H2S. Untuk reaksi kimianya sebagai berikut. FeS plus H2Cl menghasilkan FeCl2 plus H2S.
Selanjutnya, cara untuk melindungi logam dari terjadinya korosi. Yang pertama, ada pelapisan dengan bahan logam. Pada pelapisan dengan bahan logam, dapat digunakan bahan-bahan logam yang lebih inert maupun yang kurang inert sebagai bahan pelapis. Pemakaian logam yang lebih inert sebagai pelapis memiliki keuntungan bahwa logam yang dilapisi akan terlindungi dari ekspos terhadap media korosif. Karena media korosif tidak atau kurang memangsa logam pelapis, maka logam yang dilapisi jadi ikut berumur panjang karena terlindungi oleh logam pelapis. Keburukan memakai pelapis inert adalah jika ada cacat sedikit saja pada pelapisan, sehingga ada bagian yang tidak tertutupi oleh pelapis. Maka bagian itu akan bebas terekspos dengan lingkungan, sehingga ada bagian korosif dan akan terkorosif dengan lebih hebat daripada jika tidak ada pelapisan, akibat terbentuknya sel galvanik. Contoh pelapis tipe ini adalah pelapisan dengan logam-logam mulia seperti emas, perak, platina, dan titanium. Untuk pelapisan yang kedua yaitu pelapisan non-logam. Ada bahan organik dan juga yang anorganik. Bahan organik dilakukan dengan menggunakan bahan cat atau polimer. Lapisan cat merupakan lapisan pelindung yang tahan korosi. Logam akan terisolasi dari lingkungan korosif oleh adanya lapisan cat sehingga akan aman dari korosi. Untuk bahan anorganik dilakukan dengan mengkorosikan logam dalam lingkungan asam-asam pengkorosi sehingga diperoleh lapisan corrosion product yang protektif di permukaan logam. Di antara contoh proses pelapisan dengan cara ini adalah proses anosicking, phosphatizing, dan chromasiting. Yang ketiga, konkret. Beton terdiri dari campuran agregat, semen, dan air yang dicampur bersama-sama dalam keadaan plastis sehingga mudah untuk dibentuk. Karena sifat ini yang mampu menyebabkan beton mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan. Beberapa kali setelah pencampuran, pada adukan akan terjadi reaksi kimia yang pada umumnya bersifat hidrasi dan menghasilkan suatu pengerasan dan pertambahan kekuatan. Mulyono 2006 mengungkapkan bahwa beton merupakan fungsi dari bahan yang menyusun yang terdiri dari bahan semen hidrolik, agregat kasar, agregat halus, air, dan bahan tambah. Sedangkan menurut Sagel DKK, menguraikan bahwa beton adalah suatu komposit dari bahan batuan yang direkatkan oleh bahan ikat. Sifat beton dipengaruhi oleh bahan pembentuknya serta cara pengerjaannya. Campuran semen bisa mempengaruhi kecepatan pengerasan beton. Selanjutnya, kadar lumpur kebersihan dan gradasi agregat mempengaruhi kekuatan pengerjaan yang mencangkup cara penuangan, pemadatan, dan perawatan yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kekuatan beton. Pada saat keras, beton diharapkan mampu memikul beban hingga sifat utama yang harus dimiliki oleh beton adalah kekuatannya. Kekuatan beton terutama dipengaruhi oleh banyaknya air dan semen yang digunakan atau tergantung pada faktor air, terutama semen dan derajat kekompakannya. Adapun faktor yang mempengaruhi kekuatan beton adalah perbandingan berat air dan semen, tipe dan gradasi agregat, kekualitasan semen, dan perawatan atau curing. Selanjutnya, beton mempunyai beberapa jenis yang mengakibatkan dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya. Misalnya, ekonomis, harganya dapat jadi murah, beton segar dengan dapat mudah diangkut maupun dicetak, kuat tekannya yang cukup tinggi, beton segar dapat disemprotkan di permukaan beton lama yang retak maupun dimasukkan ke dalam retakan beton dalam proses perbaikan. Beton segar dapat dipompakan sehingga memungkinkan untuk dituang pada tempat-tempat yang sulit. Beton memiliki sifat ketahanan dan terhadap pengaruh temperatur tinggi, rigiditas tinggi, dan biaya pemeliharaan yang rendah, penyediaan material yang mudah. Selain memiliki beberapa kelebihan, beton juga memiliki beberapa kekurangan, yakni beton mempunyai kuat tarik yang rendah sehingga mudah retak. Beton sulit untuk dapat kedap air secara sempurna sehingga selalu dapat dimasuki air, dan air yang membawa kandungan garam dapat merusakkan beton. Beton bersifat getas atau tidak ductile sehingga harus dihitung dan didetail secara seksama setelah dikompositkan dengan baja tulangan menjadi bersifat ductile, terutama pada struktur ketahan gempa. Beton memerlukan biaya untuk begisting dan perancah atau untuk beton yang dicor di tempat.